Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 21 Agustus 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Calon Wali Kota Ambon Bodewi Nuwatimena diadukan ke Ditreskrimsus Polda Maluku. Mantan penjabat Wali Kota Ambon Bodewi Nuwatimena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Hal itu diadukan oleh Arsyad Polanunu atau Parera ke Ditreskrimsus Polda Maluku dalam surat STTLP nomor STTP-115-8-2024-Ditreskrimsus. Kuasa hukum M. Zain Ohrela menjelaskan, bakal calon wali kota Ambon itu diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai penjabat wali kota Ambon perihal pembayaran uang ganti rugi atas tanah yang merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 85-PDT-G/1990-PN/AB tertanggal 18 April 1992 dan telah berkekuatan hukum tetap, di mana luas lahan sengketa 28,78 hektar kini digunakan untuk pembangunan gedung SMP Negeri 15 Nania. Adapun pembayaran sebesar 3 miliar rupiah dibayarkan pemerintah Kota Ambon kepada Ibrahim Parera pada 2 Februari 2023. Kemudian pembayaran sebesar 2,8 miliar dilakukan pada 13 Februari 2024. Padahal menurutnya pembayaran itu salah sasaran. Harusnya yang berhak menerima ganti rugi adalah Arsyad Parera, bukan Ibrahim Parera. Terkait kasus tersebut dikatakan pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti berupa rekaman percakapan, bukti surat pembayaran oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Ambon. Mobil di mana? Laporan tadi. Ya, jadi hari ini laporan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Memang tadinya kita berpikir untuk laporan di SPKP, tapi ternyata ada peraturan khusus di internal kepolisian itu tidak bisa ada laporan TPB atau tipikor. Jadi yang ada pengaduan, nanti setelah ditelaah ditemukan 2 alat bukti dan potensi kerugian negara, maka langsung ditindaklanjuti dengan laporan tipe A. Jadi laporan tipe A itu berarti si terlapor sudah tersangka. Nah, itu terkait dengan mekanisme yang ada di kepolisian. Laporan pengaduan yang tadi kami sampaikan itu terkait dengan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur di pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Jadi unsur-unsur yang ada di pasal 3 itu menurut kami terlapor dalam hal ini Pak Bodewi sebagai pejabat pada waktu itu terkait dengan ganti rugi, menurut kami ada penyalahgunaan kewenangan dan itu menguntungkan orang lain dan juga berpotensi merugikan keuangan negara. Jadi unsur-unsur itulah yang kemudian menurut kami terpenuhi dengan alat bukti yang kami hadirkan. Jadi ada rekaman percakapan, ada alat bukti surat yang dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon, kemudian juga surat kuasa yang disampaikan juga tidak sesuai dengan, jadi surat kuasa dibuat tanggal 2019, tanggal 19 2024, tapi pembayarannya ada 2019, ada pembayaran 2023. Jadi surat yang disampaikan itu tidak sinkron antara surat kuasa dengan pembayaran yang dilakukan. Siapa yang surat kuasa dari mana itu yang? Jadi keterangan di dalam surat yang disampaikan ke kami itu dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah itu surat kuasa yang diberikan kepada Ibrahim Parera
dalam hal kedudukan dia bertindak untuk menerima ganti rugi. Tribuners, buaya yang terekam warga di Desa Wali Buru Selatan kini ditembak mati. Seekor buaya yang menerkam warga hingga tewas di Kaliwai Wali, Desa Wali, Namrole, Buru Selatan ditembak aparat gabungan. Eksekusi buaya sepanjang 4 meter itu dilakukan setelah koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Maluku. Kasat Samapta Polres Buru Selatan Ibtu Daniel Apitulei yang memimpin jalannya eksekusi tersebut mengatakan buaya tersebut dibunuh lantaran sudah membahayakan warga setempat. Buaya tersebut ditembak sebanyak 6 kali menggunakan senjata laras panjang oleh personil TNI Polri hingga dipastikan telah mati. Setelah itu personil bersama warga sekitar mengikat dan menarik buaya tersebut ke pinggir sungai. Sebelumnya usai menerima laporan dari masyarakat, sekitar 20 personil gabungan dari Polres Buru Selatan dan TNI dikerahkan ke lokasi kejadian di Kaliwai Wali, Desa Wali, untuk mencari buaya yang menerkam seorang warga hingga tewas. Pencarian berlangsung selama 1 jam hingga akhirnya buaya tersebut ditemukan masih berada di tengah sungai. Warga Desa Wali, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, tewas diterkam buaya saat sedang mandi di sungai Selasa 20 Agustus 2024. Sementara itu, Kapolres Buru Selatan AKBP M. Agung Gumilar mengatakan sudah 2 kali buaya menyerang warga di Buru Selatan dalam 2 tahun terakhir. Namun ini adalah pertama kalinya korban meninggal dunia akibat serangan tersebut. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, Polres Buru Selatan telah menginstruksikan seluruh personil melalui KBO, Binmas dan Polsek jajaran untuk terus memberikan himbauan kepada masyarakat. Polres Buru Selatan juga akan terus berkoordinasi dengan BKSDA Maluku dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif, termasuk edukasi kepada masyarakat tentang bahaya buaya dan cara menghindarinya. Curang, sabar. Kita beralih ke berita lainnya. Tribuners, anggota DPRD Ambon terpilih siap dilantik 11 September 2024. Pelantikan anggota DPRD Kota Ambon terpilih periode 2024-2029 siap digelar 11 September 2024 mendatang. Sekretaris Dewan atau Sekwan DPRD Ambon Apris Gasper mengaku pihak sekretariat kini tengah melakukan persiapan-persiapan jelang pelantikan dimaksud. Menurutnya dari 35 calon terpilih seluruhnya sudah melengkapi persyaratan administrasi untuk dilantik sebagai anggota DPRD Kota Ambon. Apris mengatakan persyaratan administrasi yang dilengkapi misalnya laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN dan lainnya. Apris juga mengajak warga Kota Ambon maupun insan pers untuk sama-sama mensukseskan pelantikan anggota DPRD Kota Ambon terpilih. Bahwa secara administrasi calon anggota DPRD periode 2024-2029 siap untuk dilantik di tanggal 11 September 2024. Nah, kita minta teman-teman sekalian bisa sampaikan ini supaya jangan ada lagi gonjang-ganjing di luar bahwa ada anggota yang tidak bisa dilantik nanti dan segala macam. Ya, hasil verifikasi semuanya sudah selesai final dan tidak ada masalah terkait dengan administrasi calon anggota DPRD 2024. Kegiatan pelantikan itu sendiri nanti dilaksanakan tanggal 11 September 2024. Segala persiapan itu sudah kita siapkan. Teman-teman lihat sendiri mungkin kita ada benahi sedikit di kantor-kantor supaya menjadi lebih rapi, lebih representatif untuk nanti persiapan pelantikan nanti di tanggal 11 September 2024. Ya, tanggal 11 itu nanti teman-teman juga pasti diundang lah untuk menghadiri acara itu.
Dan mari kita sama-sama mensukseskan ya pelantikan anggota DPRD. Itu tema kota ke-449. Kita mungkin dilantik 35 anggota DPRD yang akan dilantik di tanggal 11 September adalah selesai melengkapi segala. Kita ke Kabupaten Maluku Tenggara. Tribuners, update harga bahan pokok di Maluku Tenggara, beras terpantau stabil. Update harga sejumlah bahan pokok atau bapok di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara Malra terpantau pada Rabu 21 Agustus 2024. Harga sejumlah komoditas bapok terpantau stabil. Misalnya untuk beras merek Mawar 5R dijual Rp18.000 per kilo, per karung 17 kilo dijual Rp280.000. Untuk beras Mawar KW dihargai Rp15.000 per kilo, per karung ukuran 17 kilo Rp230.000. Sementara untuk telur ayam diproduksi Sulawesi dihargai Rp65.000, gula jenis KBA dijual Rp20.000 per kilo, per karung ukuran 50 kilo Rp890.000. Sedangkan untuk minyak goreng merek Kita Rp20.000 per 1 liter, dan Ci, salah satu pemilik kios sembako di Pasar Langgur, menuturkan stok yang disediakan pemasok untuk beberapa minggu ini melimpah. Dan Ci mengatakan diprediksi hingga akhir bulan harga akan tetap stabil, jikapun naik pasti selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Masih dari Kabupaten Maluku Tenggara, Tribuners, produksi lokal melimpah, harga tomat di Maluku Tenggara terjun bebas Rp10.000 per kilo. Harga tomat jenis apel di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara Malra terjun bebas ke level Rp10.000 per kilo. Hal tersebut dipengaruhi produksi petani lokal dari Ohoy atau Desa Wain dan Abean, Kecamatan Ki Kecil Timur yang melimpah. Pantauan tribunambon.com Rabu 21 Agustus 2024, sejumlah lapak pedagang bumbu dapur di Pasar Langgur menjual tomat dengan harga variatif. Ada yang membandrol Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilo, tomat segar yang langsung dipasok dari kebun. Padahal untuk 1 bulan lalu harga tomat sempat mahal dan dijual dengan harga Rp60.000 per kilo. Dipicu keterbatasan pasokan dan sempat langka di pasaran. Wain dan Abean mengatakan penurunan harga tomat ini karena ketersediaan yang sudah melimpah di pasaran, sehingga harga di tingkat pemasok pun menurun. Sementara untuk cabai lokal dijual Rp70.000, kini melonjak Rp130.000 per kilo. Cabai lokal keriting tetap stabil dengan harga Rp80.000, sedangkan bawang merah turun harga, semula Rp40.000, kini menjadi Rp30.000 per kilo. Bawang putih masih stabil, Tribuners, tetap di angka Rp50.000 per kilo. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 21 Agustus 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.